Saya mau nanya, Bu. Ke Kalau layar. Silakan Anda terima. Ya, Bang Kabilano. Ya, silakan Bang Kabilano. saya mau nanya, Apa itu, Bang? yang dimaksud Allah Tritunggal apa? Yang dimaksud Allah Tritunggal. Sebenarnya tidak ada istilah Allah Dalam Kristen, Tritunggal. dalam Kristen. Sebenarnya Tritunggal. dalam Bible itu tidak ada Allah Tritunggal, Bang, dalam Bible. Maksudnya Tetapi Yesus itu kan Tritunggal kan? nggak ada Yesus Tritunggal. Yesus kok Tritunggal? Enggak, maksudnya Tritunggal itu apa dalam Kristen? Kalau Tritunggal itu apa? Nah, itu pertanyaannya benar. Jadi Tritunggal itu berbicara bagaimana Bapa, Firman atau Anak dan Roh Kudus yang ketiganya itu adalah satu. Itu tertulis di dalam, saya bukakan ya Bang ya. Ini ya. Karena ada 3 yang memberi kesaksian. Ini benar ya. Sabar Bang. Nih, itu di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Seperti itu, Bang. Hanya itu pertanyaannya? Udah itu aja Bang, makasih ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Ya Bang, makasih. Sama-sama Bang, sama-sama. Jadi belajar dulu menyusun kosakata. Jangan bilang Yesus itu Tritunggal. Ini gimana Yesus itu Tritunggal? Oke ya. Tapi gini teman-teman, ini yang perlu teman-teman tahu ya tentang saya. Gini loh teman-teman. Jadi saya itu nggak suka yang namanya debat-debat atau membahas-bahas hal-hal yang sifatnya itu dogmatika. Saya itu lebih menekankan bagaimana kita itu hidup gitu loh. Jadi kekristenan itu sebenarnya itu intinya bukan kamu harus memahami hal-hal yang metafor, misalnya bagaimana Bapa itu gimana, terus firman itu gimana. Itu memang nggak sampai akal kita bisa memenuhi itu teman-teman. Kita nggak sampai bisa sungguh-sungguh memahami itu. Yang inti dari Kristen itu bagaimana Tuhan itu memerintah di dalam hidup Anda gitu. Bagaimana kita itu supaya bisa hidup seperti Yesus begitu loh. Itu intinya. Bagaimana kita itu hidup bisa serupa dengan Yesus. Udah dikasih contohnya. Standar hidup kekristenan itu seperti Yesus. Supaya apa? Supaya kita itu hidup kita itu di dalam diri kita itu memerintah Roh Kudus. Begitu. Jadi kita jangan ributin siapa yang gerakin matahari. Terus nanti begini. Kalau tahu yang gerakin matahari masuk surga. Tuh. Saya lihat banyak orang debat begitu loh. Yang Islam Kristen, ayo siapa yang gerakin matahari? Ini gimana sih? Orang kok ribut yang gerakin matahari. Terus kalau kamu tahu siapa yang gerakin matahari, terus kamu masuk surga. Terus kamu diselamatkan. Bukan itu kekristenan. Kekristenan itu bukan soal yang gerakin matahari. Masa debat kok siapa yang gerakin matahari? Kamu tuh juga nggak tahu, kita nggak tahu masalah itu. Emang kamu udah pernah ke matahari gitu? Hal-hal yang melampaui akal kita, hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita untuk mengetahui hal-hal yang di luar nalar kita. Gitu loh. Urusan kita itu adalah bagaimana Tuhan itu memerintah, berdaulat atas diri kita. Gitu loh, supaya kerajaan surga itu terjadi di bumi. Gitu loh. Makanya doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Jadinya di bumi ini, di tempat kita berdiri ini, terjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Supaya manusia itu hidup saling mengasihi, supaya manusia itu hidup berdampingan, tidak berbuat dosa. Itu yang dikehendaki. Jadi kerajaan surga itu datang ke bumi. Pemerintahan Tuhan itu sampai di muka bumi ini. Itu kekristenan itu soal itu. Mau malah bicara yang gerakin matahari. Ya apa orang debat-debat ini saya bilang. Siapa yang nyiptain matahari yang
Aduh, bukan soal itu ya, gitu teman-teman. Apa yang diajarkan agama Islam dengan apa yang diajarkan oleh kekristenan itu beda. Nah, ini masalahnya orang Islam nyamain diri. Mengatakan bahwa Islam itu datang menyempurnakan agama sebelumnya, meneruskan ajaran sebelumnya. Nah, itu bohong yang nyata. Gitu. Islam itu nggak ada nerusin agama sebelumnya, agama yang ada dalam Injil, mengarang bebas. Justru yang ada itu sebaliknya, gitu loh. Di dalam kekristenan apa yang diajarkan? Pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dalam ajaran agama Islam, agama Kristen tadi ya, di dalam ajaran agama Islam beda. Di dalam ajaran agama Islam ini beda. Nanti kalau saya puterin nanti, aduh, nanti kan beda jauh. Nih, biar tahu ajaran agama Islam nih. Biar saya kasih tahu bahwa itu berbeda, teman-teman. Jangan disama-samakan, ya. Nih. Nih ya. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Nah, itu ajaran agama Islam. Dan itu baru satu, belum yang lain-lain lagi. Di dalam ajaran agama Islam, bagaimana tatanan hidup sosial? Kalau dalam ajaran agama Islam, kalau kamu ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kamu harus desak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Beda dengan ajaran agama Kristen. Makanya kalau pemerintahan Allah, pemerintahan Muhammad ada di muka bumi ini, artinya kamu harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Muhammad. Salah satunya itu. Ketemu orang Yahudi, ketemu orang Nasrani, desak mereka ke jalan yang sempit. Tapi kalau pemerintahan Bapa di surga, pemerintahan Yesus yang ada di muka bumi ini, pemerintahan Roh Kudus, beda. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Beda kan? Gitu loh. Jadi diskusi itu, soal bagaimana pemerintahan Tuhanmu dengan pemerintahan Tuhan saya itu. Kalau pemerintahan Tuhanmu yang terjadi, tuh kayak di Afghanistan. Itu seperti itu, jadinya kayak begitu, kayak di Afghanistan itu. Afghanistan, Pakistan, ya itu. Iya, perempuan-perempuan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh perempuan keluar rumah. Ya, sekolah nggak boleh. Perempuan di rumah. Itu. Saya itu mengatakan sesuatu yang benar. Saya ini udah mendalami loh, saya dalami. Bahkan Anda itu nggak boleh kasih makanan sama orang non-muslim, itu nggak boleh. Makanan Anda itu hanya boleh dimakan orang-orang yang bertakwa. Beda dengan ajaran Kristen. Kalau pemerintahan surga Kristen, pemerintahan Tuhannya Kristen, memerintah di bumi, memberi makan orang miskin. Siapapun itu, nggak peduli mau dia apa kek, ya kan? Itu. Kalau di tempat kalian beda. Nggak boleh kalian memberi makan non muslim. Nanti dibilang saya fitnah lagi katanya.
Belum tahu. Kamu belum tahu ajaran agama Islam. Kamu gak usah ngajarin saya kalau agama Islam. Gak usah. Kamu yang berguru sama saya. Ayo silakan.